Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di podcast Kim Info Orang Tegal Gede. Dan ini adalah segmen Ngupus, ngobrol khusus. Well, ini sangat spesial sekali karena hari ini Kim Info Orang Tegal Gede ini kedatangan tamu yang luar biasa sekali. Siapa lagi kalau bukan Pak Camat Dregarjen dan Bu Dokter Budian. Ini kebetulan beliau ini kepala Puskesmas Sumbersari. Wah, luar biasa sekali ya tamu hari ini. Nah, ini aku mau nanya dulu ke Pak Camat. Ini pertama kalinya loh ini masuk podcast loh di Tegal Gede ini. Ini tanggung jawabnya Pak Wan nih, kok gak diundang dari dulu ini? Ayo, Pak Camat. Kok baru sekarang? Lupa, kita kelupaan. Oh lupa. Nah ini hari ini kita akan membahas sesuatu hal yang penting, gitu, Pak Camat, gitu. Bu. Nah ini kalau lihat grafik dan berita-berita ini lagi rame-ramenya, demam berdarah. Nah ini mungkin saya boleh diawali dulu dengan Bu Dokter. Sebenarnya demam berdarah di Jember ini segawat apa sih? Oke. Terima kasih yang Jadi sebelumnya kita sudah tahu ya kalau demam berdarah ini adalah kasus yang tiap tahun tuh pasti akan terjadi ya. Nah di Kabupaten Jember sendiri sampai dengan minggu kelima dari awal tahun itu kasusnya sudah sekitar 800 kasus dan Sumbersari itu termasuk peringkat ketiga dari Wah, peringkat ketiga ya. Lah, sebentar, 800 ini dari mulai bulan Januari atau memang 2023 atau gimana? 2024, sorry. Dari 2024 awal tahun sampai minggu kelima. Minggu kelima ini. 5 minggu ya. Dan dari minggu keempat dan minggu kelima ke minggu kelima itu terjadi peningkatan kasus yang lumayan banyak dari 33 jadi 65 kasus. Oh, kenaikannya. Ya, peaknya lumayan tinggi. Oh, gitu, nggih. Itulah kenapa kita di sini mau membahas itu, nggih, dengan Pak Camat juga dengan panjenengan. Nah, itu kalau boleh nih, sebenarnya di Sumbersari ini sudah sejauh ini langkah-langkah yang mungkin sudah dilakukan sama pihak Pak Camat dan Budian selaku pengambil. Oke, dari saya dulu dari Pak Camat dulu nih. Oh, dari Pak Camat dulu yang paling ganteng di sini. Wah. Ya, boleh. Ya, kalau di Kecamatan Sumbersari itu kan sebenarnya kita sudah rutin ya mengadakan PSN. Itu bareng ya kita dengan Puskesmas. Jadi ada beberapa staf-staf kecamatan itu dan kelurahan yang memang setiap Jumat itu keliling untuk meriksa jentik-jentik yang ada di rumah-rumah warga. Nah, cuman kan kita juga masih tanda tanya kok masih besar kasusnya gitu ya, kok masih besar sampai kita ranking ketiga ya. Ya. Apa mungkin karena ini gitu? Apa mungkin kita kan di aliran sungai itu Pak? Apa pengaruh itu atau gimana? Enggak sih, menurut saya sih lebih ke kebersihan lingkungan ya. Oh, lebih ke kebersihan lingkungan. Mungkin Sumbersari ini karena wilayahnya perkotaan dan padat penduduknya, itu penduduk. bisa jadi satu poin di mana akan banyak genangan-genangan air. Nah, jadi kalau ini tadi kan kita di belakang kamera kan ngobrol terkait masalah jentik nyamuk dan apa itu tadi yang di bawah 95% itu apa itu? Angka bebas jentik. Angka bebas jentik, kalau boleh tahu apa itu? Angka bebas jentik itu adalah suatu angka persentase yang menunjukkan berapa sih dari seluruh tempat penampungan air yang kita periksa itu berapa persen yang bebas jentik. Nah, angka minimalnya adalah 95%. Dan untuk Sumbersari ini angkanya masih 92%. Jadi memang masih di bawah target ya. Dari situ udah kita bisa tarik suatu berarti ini masih banyak jentik yang kita temukan saat kita PSN tadi. Nah, ada yang menarik lagi nih. Nah, waktu saya kemarin ya keliling atau jalan-jalan ke Antirogo. Nah, di Antirogo itu saya temukan itu ada tempat ternak lele ya. Ternak lele. Ternak lele itu karena mungkin sudah panen, sehingga belum diisi. Oh, jadi genangan nih Nah, itu mungkin luput. Hal seperti ini kadang kita masih belum perfect ya. Jadi kita jangan
jangan terlalu berfokus kepada hanya kamar mandi, hanya di kamar mandi atau di kamar mandi sebenarnya, tapi di lingkungan kita ya. Kolam yang sudah kosong gitu ya, memang sudah dikuras mungkin awalnya dengan orangnya sudah dikuras, tapi mungkin karena hujan gitu ya, naik lagi ya, sehingga kemarin saya lihat tuh masih banyak gitu. Nah, tadi kalau bilang tentang lele, jadi ingat juga nih yang ada biasa jente itu juga di tempat pakan hewan, tempat minumnya hewan peliharaan kayak burung biasanya itu, tempat ayam, ayam. Nah itu juga bisa jadi satu tempat di mana jentik itu terus bahan-bahan bekas atau yang ada di pekarangan itulah. Kalau di kamar mandi mungkin sekarang sudah jarang yang menggunakan bak mandi besar ya, jadi sudah banyak perumahan yang hanya pakai timba untuk memudahkan pembersihan juga ya. Cuma yang tempat-tempat yang bisa menampung air di pekarangan tuh yang biasanya kita lupa. Kaleng, habis kena hujan, nah itu menggenang. Ini adalah ini juga ya menjadi catatan untuk teman-teman atau Pak RT yang ada di Sumbersari, jangan main-main Pak Camat ini, jalan-jalan ini muter-muter ini sampai Ciantirogoy lah. Ini biasanya Pak Baskoro yang punya kandang ini ya. Ini hati-hati ini. Jadi semuanya harus dikelola dengan baik. Intinya kan seperti itu. Kalau ada kaleng di luar, ini dikubur itu tadi ya. 3M+ itu tadi lah. Kita punya program 3M+, pemberantasan demam pencegahan demam berdarah ya, PSN. Kemudian menguras, mengubur, menutup. Menguras, mengubur, menutup. Dan plusnya adalah salah satunya adalah penggunaan larvasida. Larvasida atau bubuk abadi itu tadi. Betul. Jadi nggak boleh dilupakan itu ya. 3M+. 3M+. Nah, ini ada plusnya ya. Nah, ngomong-ngomong soal plus, nah ini saya boleh tanya ini sama Pak Camat ini. Misal Pak, ada tetangga ini Pak yang katanya, wah ini sudah DP Mas, lah ini langkah yang sekiranya Pak, apa langsung ke kelurahan, apa langsung gimana, wes ning puskesmas dhisik lah, ini kira-kira gimana ini Pak? Ya kalau yang punya nomor saya silakan langsung saya kan gitu ya. Bisa di IG atau di TikTok, monggo silakan ya. Tapi tetap prosedurnya nanti ke teman-teman puskesmas ya. Jadi kita hanya bantu untuk mengkomunikasikan kepada teman-teman puskesmas. Nanti prosedurnya biasanya kan Pak RT atau Pak RW itu kan resah ya. Kalau ada warganya 2-3 sudah terjadi DP, mereka resah sudah. Di grupnya Pak RT, Pak RW sudah ramai nih. Gimana caranya untuk supaya di fogging? Itu Pak. Fogging. Pak, di fogging lah. Dan berapa biayanya lah? Betul. Wah kayak toko nih saya. Lah ini ngomong-ngomong soal fogging ini, lah ini ke dokter Kiai. Gratis apa? Iya betul. Gratis. Apa sih Soalnya gratis ya? yang keliling itu Pak. Ngomong, saya dari dinas ini Mas, dari dinas ini ada obatnya sekian lah. Sebenarnya gratis betul. Gratis, kalau obatnya gratis bisa minta di puskesmas gratis. Obatnya kita alhamdulillah stoknya insya Allah cukup ya. Biasanya kalau PSN itu kita bawakan untuk dibagikan. Jadi kalau ada yang belum punya, belum dapat, silahkan boleh ke puskesmas. Oh puskesmas terdekat ya. Boleh, pustu juga boleh. Lewat pustu juga boleh. Puskesmas pembantu di Tegal ada puskesmas pembantu. Setiap kelurahan kita punya jaringan puskesmas, jaringan puskesmas yang ada di tiap kelurahan. Puskesmas pembantu. Puskesmas pembantu. Seperti kecamatan, itu kelasnya puskesmas. Nah kalau pustu kelasnya kelurahan. Oh seperti itu. Baru tahu saya Pak. Ada sebelah. Nah ini tadi ngomongin tentang apa deh? Tadi ngomongin tentang fogging. Tadi Pak Camat juga ngomong Pak, ini biayanya berapa? Kalau tadi biaya, coba saya tanya sama dokter dia. Apakah boleh misal misal baru terdeteksi tetangga saya baru satu, terus minta fogging maksa itu. Sebenarnya prosedurnya seperti apa sih? Sebelum kita bicara tentang biaya fogging, terus gimana kita cari tahu dulu ya, biar warga semua juga tahu nih fogging itu gimana sih gitu ya, apa fogging itu. Kalau warga selama ini tahunya kan pengasapan, pokoknya ada DB harus di fogging ya. Jadi demam berdarah ini kan memang gejala awalnya adalah demam mendadak 2 sampai 7 hari gitu ya. Nah gitu ada demam biasanya kita sarankan untuk
minum obat penurun demam dulu, menurun panas dulu, banyak minum, ya kayak gitu ya. Nah kalau sih tidak membaik, dibawa ke fasilitas kesehatan, boleh ke puskesmas, boleh ke klinik, boleh ke rumah sakit. Nah kalau misalnya sudah didiagnosa demam berdarah gitu kan tadi, terus langkahnya gimana? Sebenarnya kita di dinas kesehatan itu sudah ada sistem laporan dari Pasienkes atau fasilitas pelayanan kesehatan itu akan melaporkan nih kalau ada kasus TB. Secara otomatis. Ya, otomatis akan dilaporkan ke dinas kesehatan. Dan dinas kesehatan akan feedback ke puskesmas. Nah, yuk ada kasus TB di sini. Nanti kita dari puskesmas akan turun melakukan yang namanya penyelidikan epidemiologi. Nah, dari situ kalau misalnya lama nih nunggu laporan rumah sakit, nah gitu ya, kemarin rumah sakit masih ke dinkes masih ke puskesmas, boleh nggak langsung lapor seperti kata Pak Camat? Boleh. Misalnya ada laporan dari masyarakat langsung, lewat Pak Camat, lewat Pak Lurah, lewat IG atau lewat apapun, masuk ke puskesmas. Betul. Ada kasus DB itu kita nggak tiba-tiba ini pasti DB enggak, tetap kita lakukan penyelidikan epidemiologi tadi. Kita akan turun ke alamat sesuai dengan yang dilaporkan tadi. Kemudian dari situ kita akan melakukan pemeriksaan apakah yang pertama apakah benar kasus yang dilaporkan ini adalah kasus DB. Nah, setelah itu bintik itu bukan DB ya? Ya, nanti pas apa bukan ada tanda iya, ada tandanya betul. Ya, tanda-tanda perdarahan itu. Selain demam memang ada bintik-bintik perdarahan. Ya, bintik-bintik perdarahan biasanya panas ada bintik-bintik itu sudah ini kayaknya sudah ke DB gitu kan. Tadi udah mana nih kita? Skip ya sampean ya. Penyelidikan epidemiologi. Oke. Petugas dari puskesmas akan turun ke rumah yang dilaporkan. Kemudian di situ akan diperiksa apakah benar nih kasusnya DB. DB kan punya gejala yang nggak hanya demam aja, seperti kata Pak Samad. Jadi demam, kemudian biasanya ada tanda-tanda perdarahan, entah itu ada bintik-bintik perdarahan, bisa mimisan atau gusi berdarah, atau juga bisa nyeri otot, nyeri belakang kepala itu juga bisa. Berarti nyongronyo. Berarti kalau nggak ada tanda-tanda itu, kita lihat kayak nyamuk kan kayak, oh ini saya digigit nyamuk, ini boleh fogging, nah gitu, berarti tidak boleh ya? Nggak bisa. Jadi harus pasti dulu nih kasusnya demam berdarah. Nah, didukung oleh apa? Didukung oleh pemeriksaan laboratorium. Laboratorium. Biasanya kalau dari rumah sakit itu sudah lengkap. Jadi pemeriksaan laboratorium sudah lengkap dan akhirnya ini mengarah ke demam berdarah. Seperti itu ya. Udah pasti nih demam berdarah. Setelah itu kita akan melakukan pemeriksaan di 20 rumah sekitar penderita. 20 rumah. Ya, 10 sampai 12 sekitar penderita. Apakah di sekitar rumah penderita itu ada jentik, ditemukan jentik atau tidak? Itu satu ya. Ya, kemudian yang kedua, apakah ada penderita panas di sekitar rumah penderita? Meskipun belum cek lab itu tadi. Nah, yang penting panas dulu nih. Karena ini kan penyelidikan sekitarnya ya kan ya. Betul. Jadi kalau misalnya nanti ditemukan ada 5 rumah di sekitar penderita itu positif jentik dan ada penderita panas, itu sudah masuk kriteria ini perlu di fogging. Kalau nggak masuk kriteria itu gimana? Kita lakukan PSN tadi. Nggak perlu fogging sebenarnya. Kalau nggak ditemukan jentik atau jentiknya hanya 1 dari 20 rumah dan tidak ada penderita demam, itu biasanya kita tidak sarankan untuk fogging. Nah, kemudian fogging ini tujuannya apa? Fogging ini hanya membunuh nyamuk yang dewasa aja. Jadi si jentik-jentik tadi itu nggak kebunuh sama enggak. Karena dewasa aja ya. Dewasa. Yang bayi balita fogging enggak. Nah, jadi fogging itu hanya membunuh nyamuk dewasa. Jentik-jentiknya tetap ada gitu. Jadi fogging itu juga nggak bisa dilakukan yang efektif ya. Kita bicara efektif, nggak efektif kalau dilakukan 1 kali. Jadi dilakukan sarannya itu dua siklus, selisihnya 7 hari. Selisihnya 2 kalau 3 seminggu. Oh, berarti 1 kali aja kayak itu enggak? Ya, karena apa? Nyamuk ini kan pasti bertelur, dia ada berubah jadi jentik kan gitu ya. Nah, ketika kita feeding yang pertama, yang dibunuh kan nyamuk dewasanya aja. Nah, jentiknya masih ada. Jentiknya masih ada. Nah, dalam 7 hari jentik ini akan jadi dewasa. Nah, dalam 7 hari kita siklus kedua kita lakukan penyemprotan untuk membunuh yang tadi. Jadi sempurna. Jadi jangan semua fogging gitu ya. Baru, wah ini nyamuknya belang-belang ini. Ciri-ciri nyamuknya. Ciri-ciri nyamuknya. Selain mungkin ada itu
sekarang ya sudah tahu semua deh kayaknya. Pasti nyamuknya itu pasti ada belang-belang hitam putihnya. Kalau belangnya putih merah itu tomcat. Jadi gitu. Oke. Soal biaya. Nah, itu banyak ditanyakan ya. Yeah. Kalau untuk biaya sebenarnya ketika itu kasusnya sudah sesuai dengan kriteria, sesuai tadi itu ada yang sekitarnya itu ada ditemukan. Kalau sudah ikut prosedur lah ya. Nah, itu gratis. Oh, gratis. Tapi kalau mandiri? Nah, kalau mandiri itu yang kita kesusahan karena kan kita banyak warga yang saya mau mandiri aja. Nah, itu yang perlu kita pikirkan untuk solarnya untuk nyemprotnya itu. Solarnya saja berarti ya. Kalau obat kita dari dinas kesehatan. Oh, berarti memang ada bahan kimia khusus ya? Ada obatnya? Ada. Alatnya juga pinjam di puskesmas itu nggak berbayar kalau untuk alatnya. Kita hanya untuk bahan bakarnya aja. Solar ini kan 4 liter berapa ya? 5.000 paling ya? Butuh berapa liter? Kalau alatnya itu tadi? Alatnya gratis. Gratis ya. Jadi Pak Wawan kemarin itu yang bilang bakar semak-semak itu fogging itu salah ya? Soalnya harus ada bahan kimianya itu. Iya, jadi mungkin fogging ini ya, itu mungkin pikirnya asap gitu aja. Ya, karena ada bahan kimianya. Kalau gitu kan langsung rokokan aja semua itu. Ini fogging gitu. Oke. Ya Allah. Gitu ya. Mungkin itulah kita sudah ngomongin ini gawat sekali. Emang sebenarnya gawat apa memang sudah ada kematian atau seperti apa atau bisa menyebabkan? Iya. Demam berdarah ini memang bisa menyebabkan kematian. Oh, bisa ya. Di Sumbersari sendiri ada satu kematian di tahun 2024 ini. Oh, Jadi, 2024. iya. Baru berarti ini? Baru. Jadi di wilayah puskesmas Dadang Pakem. Kita di Sumbersari ada 2 puskesmas Sumbersari sama puskesmas Pakem. Jadi makanya dari itu udah ranking 3, udah ada kematian. Jadi ayo bareng-bareng. Ya. Gitu. Kita bareng-bareng. Nah, ini mungkin untuk penutup ada Bareng-bareng apa ya? bareng-bareng mengatasi. Oh, kata-kata Mas yang kemudian tadi Bu Dokter Dian itu lebih baik mencegah daripada mengobati. Jadi kita lebih baik melakukan PSN daripada melakukan fogging. Atau mungkin yang dari terkecil tadi apa namanya jumantik gitu tadi. Oh, jumantik, oke. Nah, kita ada program nih namanya Jumantik Juru Pemantau Jentik. Kita bisa upayakan setiap rumah itu punya 1 jumantik. Jadi satu anggota keluarga kita kasih tugas nih untuk menjadi juru pemantau jentik. Dia bertugas memantau jentik di rumah, semua penampungan airnya. Kan kalau satu rumah kan pasti tahu ya penampungnya di mana aja, lebih detail ya. Nah, begitu kita temukan jentik, langsung buang airnya. Siap. Ya, itu. Mungkin siklusnya nyamuk ya mungkin ya. Oh, gitu ya. Betul, siklusnya nyamuk. Siklus nyamuk tuh memang mulai dari idealnya misalkan PSN itu dilakukan setiap sekali. Oh, jadi seminggu sekali PSN itu ya, bukan sebulan sekali. Sebulan sekali kan sudah jadi dewasa nyamuknya itu. Apalagi kalau setahun sekali, kalau musim hujan aja Pak. Kalau musim hujan aja ini. Biasanya. Nah, itu. Mungkin dari yang lain ada pertanyaan? Pak Baskoro? Sementara sudah ya terjawab semuanya. Boleh satu? Oke, boleh, monggo. Apa ibu hamil yang terjangkit DBD bisa menularkan sama janin? DB ini menular apa enggak? DB menular. Ibu hamil, Kita ibu hamil yang ya. terjangkit DBD pada masa hamil, apa nanti berpengaruh sama janin? Mungkin itu dok. Oke. Kalau ibu hamil tidak menularkan ke janinnya, sebenarnya faktor penularnya adalah nyamuk. Jadi kalau dari manusia ke manusia enggak. Yang kecuali gini nih, saya kena TB, kemudian ada nyamuk yang menggigit saya, terus tiba-tiba gigit 2 orang sekitar saya. Nah, ini bisa nular nih. Jadi harus ada nyamuknya. Walaupun bukan nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk Aedes aegypti. Pastinya bisa. Kalau nyamuk biasa nggak bisa. Jadi ada faktor memang nyamuk Aedes aegypti. Kalau donor darah itu kemungkinan? Enggak. Tidak ada gitu. Harus lewat nyamuk dulu. Harus Karena lewat nyamuk. kalau kita ingat kan siklusnya tadi itu ada di tubuh nyamuk sama tubuh. Jadi memang harus ada nyamuknya nih faktornya. Kalau nggak ada nyamuknya dari ibu ke janin, enggak. Ya sudah bisa alasan sampai nggak mau donor karena takut kena TB. Ada alasan harus donor ya. Itu harus donor.
Mungkin anu lagi dok, untuk keluarga, kemungkinan gejala yang paling awal biasanya yang bisa Identifikasi itu biasanya apa dok? Karena kadang masyarakat tahunya ini DB tapi nggak tahu gejala awalnya apa. Mungkin bisa diantisipasi dengan warga tahu dari sana. Oke. Kalau gejala awal demam berdarah ini khasnya adalah demam mendadak. Jadi demamnya itu tiba-tiba tadi nggak apa-apa, terus sekarang kok langsung demam tinggi. Berapa demamnya mendadak. derajat? Biasanya ya bisa di atas 38, di atas 38, tiba-tiba panas tinggi. Nggak, kalau ada demam yang lain tuh biasanya meriang-meriang dulu, anget-anget dulu, tiba-tiba panas. Nah, ini khasnya enggak, dia langsung tinggi. Nah, disertai biasanya mual muntah, bisa nyeri-nyeri otot semuanya. Karena penyebabnya virus ya, kan virus. Kemudian di fase selanjutnya dia ada bintik-bintik perdarahan ya, bisa kayak bercak-bercak gitu yang awalnya tumbuh biasanya di tangan, kemudian bisa juga ada mimisan, bisa juga ada gusi berdarah. Itu bisa langsung waspada kalau ini TB. Jangan sampai terlambat membawa karena penyakit ini bisa menyebabkan kematian. Apa yang diserang TB ini sebenarnya apa yang diserang TB? Jantung, paru-paru, Enggak, karena kan dia menyebabkan perdarahan ya. Dia tadi perdarahannya shock ya. Karena dia bisa ada perembesan plasma. Akhirnya kondisinya akan menurun. Pasien bisa jatuh dalam kondisi shock. Karena perdarahan tadi, dari namanya kan demam berdarah. Tapi bisa diobati. Bisa diobati. Jangan terlambat. Lebih baik waspada ya. Kalau yang kategori sudah terlambat tuh seperti apa ya? Oh, kalau terlambat berarti kan dia jatuh ke arah shock ya biasanya ya. Udah dingin, ekstremitasnya dingin, pucat kayak kita kalau perdarahan itu udah sampai kadang ada yang nggak sadar atau yang sesak, itu udah terlambat. Bisa karena kan salah satu tanda-tanda kita shock itu adalah sesak. Kalau Pak Wawan itu biasanya sesak kalau kantongnya udah kering. Itu gejala-gejala awal mulai terasa. Gitu. Oke. Nah, izin pertanyaan. Bila kita ingin melakukan kegiatan fogging itu sendiri. Fogging. Nah, fogging itu sendiri. Fogging itu. Nah, untuk mendapatkan obatnya itu kita harus kemana? Maksudnya apakah dijual belikan di toko-toko tertentu atau kita ke dinas kesehatan? Daripada makan sampah saja, ke puskesmas. Bisa, gitu. Lewat puskesmas biasanya. Jadi baiknya seperti ini, kalau saran saya, kalau memang ada kebutuhan obat untuk fogging, silakan dikomunikasikan dengan Pak Lurah lewat RT RW-nya. Nanti biar Pak Lurah yang berkomunikasi dengan puskesmas, seperti itu. Insya Allah tidak akan lama lah itu. Siap. Apalagi Pak Regar. Tapi kebetulan warga saya itu ada yang punya mesin fogging. Oh, ada yang punya mesin fogging. Gitu. Jadi kemarin itu mau menyemprot sendiri lah. Kita kesulitan cari info obat. Ya memang obat itu kita batasi ya. Jadi nggak dijual bebas karena memang ya mau nggak mau pengasapan itu kan ada efek polutan. Nah, polusi udaranya itu yang kita waspadai. Jadi silakan berkoordinasi dengan kami di puskesmas, dari Pak Lurah, Pak Camat, RT RW, monggo silakan. Nanti bisa kami lakukan. Tapi kalau dari puskesmas pasti harus PE dulu ya. Tadi kita bilang itu. Ada prosedur ya, ada mekanisme yang harus dilalui. Ya. Mungkin itu aja, Pak Camat. Mungkin ada pesan-pesan terakhir untuk warga gimana supaya untuk menekan angka DBD ini. Ya DB ini kan tanggung jawab kita bersama ya, tidak hanya tanggung jawabnya bidan, dokter ataupun perawat, tapi ini adalah tanggung jawab kita bersama. Ayo bareng-bareng kita lakukan PSN, kerja bakti lah ya. Kerja sambil kita bersih-bersih, bisa silaturahmi, ngobrol, ya sedikit bergibah dengan tetangga-tetangga kita, supaya kita satu lebih akrab lah ya sama satu dengan yang lain. Mungkin itu aja. Ya. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.